Benarkah pengerakan ogoh-ogoh sebelum Hari Raya Pengerupukan menjadi penyebab bencana alam di Bali beberapa minggu terakhir ini? Wow, perayaan Nyepi Saka 1947 memang sudah lewat untuk perayaannya. Namun, cerita-cerita yang ada di dalamnya tampaknya masih hangat, masih segar untuk kita bahas, terutama dari ogoh-ogoh dan pementasannya. Nah, disclaimer dulu ya, informasi yang akan saya sampaikan nanti ini saya ulik atau saya cari informasinya murni di sosial media, baik di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Oke, tanpa bertele-tele, ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Yang pertama, tentu saja ogoh-ogoh yang viral atau menjadi perhatian publik. Yang kedua, ogoh-ogoh penyebab. Benarkah ogoh-ogoh penyebab bencana alam? Oke, langsung saja yang pertama, ogoh-ogoh yang menjadi perhatian publik. Berikut beberapa ogoh-ogoh yang mencuri perhatian publik menurut saya. Nah, tentu banyak ogoh-ogoh di tahun ini ya, di tahun Saka 1947 ini yang keren-keren, yang luar biasa banget, dan yang tentunya viral. Namun kalau saya bahas semua tidak mungkin dong, nanti videonya panjang. Nah, saya mungkin membahas 5 ogoh-ogoh saja yang viral atau menjadi perhatian publik. Yang pertama, Kungkang Siwa. Nah, siapa yang tidak tahu Kungkang Siwa nih tahun ini? Ogoh-ogoh ini ya viral banget teman-teman, dari STT Tunas Remaja Umuanyar Penarungan. Nah, dengan undaginya bernama Iwayan Juliarto alias Gading Tato. Ya, seukuran ogoh-ogoh dengan tema bercerita, artinya satu wadah ogoh-ogoh itu ada beberapa item. Ini uh, karya ogoh-ogoh yang simple tapi kuat banget. Nah, dalam satu wadah ogoh-ogoh itu ada 4 item. Ada si Godogan, ada si Putri, dan ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, bagi yang teman-teman yang belum tahu ceritanya, kalian bisa googling aja, itu pasti ada banyak di sosial media. Atau saya ceritakan sedikit, intinya si Godogan ini adalah sejatinya adalah seorang pria tampan atau pangeran tampan yang akan berubah menjadi sosok yang pria yang tampan itu ketika bersatu dengan cita sejatinya atau si wanita, si putri raja ini. Nah, selengkapnya kalian bisa cari aja. Nah, eksekusi ide cerita ke dalam media ungkap ogoh-ogoh ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana mereka membentuk atau membuat anatomi ogoh-ogoh si Godogan ini sendiri, yang di dalam mulutnya fokusnya itu ada bentuk kepala manusia yang bergerak. Itu adalah ceritanya kepala pangeran itu ya, bahwa menandakan bahwa kodok itu adalah sebenarnya seorang pria atau laki-laki tampan. Nah, dan yang tidak kalah menariknya juga, sayatan-sayatan pada badan kodok itu sangat keren sekali. Artinya itu sangat mewakili cerita di mana kodok itu ketika melarikan si putri raja itu diburu oleh pihak kerajaan dan coba dibunuh oleh pihak kerajaan. Nah, ini yang terpenting, pewarnaannya itu sangat keren sekali menurut saya, bagaimana mereka memilih tema hijau yang dipadukan dengan warna kuning, kemudian total-totalnya itu hitam. Pokoknya itu pas banget untuk mewarnai karakter kodok ini sehingga membuat karakter Godogan ini menjadi kuat dan ya dari segi pewarnaan ogoh-ogoh menjadi tema yang berbeda dari pada umumnya ogoh-ogoh tahun ini, di mana pewarnaannya itu mengejar warna kulit manusia atau sejenisnya. Nah, tidak heran mereka ini mendapat juara 1 di lomba di Puspom Bandung tahun ini. Saya kira dari segi budget juga tampaknya pembuatan ogoh-ogoh ini sepertinya ya, koreksi kalau salah, tidak terlalu mewah sekali, artinya tidak mencapai ratusan juta lah. Tapi kembali saya tekankan bahwa karya seni itu yang mahal adalah idenya. Meskipun dengan uang yang mewah belum tentu bisa menghasilkan karya seni yang mewah makna. Nah, tapi ada satu nih yang saya belum paham atau saya kurang jelas terkait dengan karakter bapak-bapak yang membawa arit itu. Itu bapaknya Sigodogan atau ya dari pihak kerajaan yang mencoba membunuh Sigodogan itu karena melarikan si putri raja.
Jadi yang tahu bisa komen di bawah ya, di kolom komentar. Oke, selanjutnya Tulak Tunggul. Ya, setelah Kungkang Siwa viral, akhirnya muncul atau viral lagi si Tulak Tunggul ini, karya STT Sentana Luhur Tampak Siring dengan undaginya bernama Komang Egi. Nah, Kungkang Siwa itu simpel seukuran ogoh-ogoh bercerita menurut saya. Nah, ini muncul si Tulak Tunggul dengan pose nyentriknya. Wow. Salut sama Komang Igi dan kawan-kawan dalam mengkonsepkan ogoh-ogoh ini. Nah, ketika semua orang berlomba-lomba mengkonstruksi ogoh-ogoh yang ekstrim dan dipadukan dengan mesin-mesin hidrolik yang canggih untuk membuat kesan robotiknya itu, mereka berhasil mau menciptakan karakter ogoh-ogoh yang kuat dengan pose yang nyentrik, dengan tangan nyulit gigi, dengan ketu di atas kepalanya, dan yang terpenting adalah tanpa sentuhan teknologi sedikit pun. Aduh, apa nggak dam itu, men? Nah, apalagi setelah tahu filosofi yang berakar di dalam ogoh-ogoh ini, itu sangat luar biasa sekali. Salut sama mereka dari STT Sentana Luhur. Tapi memang ya, selama ini Tampak Siring memang rajanya ogoh-ogoh realis sih. Dari tahun ke tahun, di Tampak Siring genre ogoh-ogohnya memang ya seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana anatomi ogoh-ogohnya itu sangat detail sekali dan proporsional sekali. Meskipun tanpa tersentuhan teknologi, namun ogoh-ogoh ini kesannya sangat hidup. Ya, ke istilah Balinya itu mentaksu gitu loh. Dengan pose nyentriknya, duduk di atas kayu sambil nyulit gigi menggunakan ketu. Ya, ini sih ogoh-ogoh yang sangat ikonik banget tahun ini ya. Ya, joah nih. Mas Klem. Bore nak masak mesti ngelas, kan dona ngelas nah. Ogo-ogo pepraga ngelas, sambut gelas tuh. Nah, ogoh-ogoh ini viral karena tragedi kebakarannya. Tepatnya H-5 sebelum pengerupukan tanggal 23 Maret 2025 jam 1 siang. Nah, kabar yang beredar kebakaran ini terjadi karena ogoh-ogoh ini terkena percikan api las undagi yang ingin memendekkan ogoh-ogoh. Akhirnya tidak sampai hitungan 1 jam, si Murkaning Abdi Jamawan ini ludas terbakar. Ini karena bahannya itu terbuat dari serabut kelapa untuk menutupi kulit badannya itu loh. Nah, namun cerita yang menakjubkan tidak sampai di situ saja teman-teman. Mereka STT Suralago Wamayoklot itu membangkitkan kembali si Murkaning Abdi Jemawan hanya dengan waktu 3 hari teman-teman. Dan yang lebih menakjubkan lagi, banyak STT-STT atau pihak-pihak yang ikut bergotong royong dalam membantu STT Suralago ini dalam membangkitkan kembali si Murkaning Abdi Jemawan ini. Ada yang mensupport dengan memberikan nasi jenggo setiap malam, intinya ikut bergadang setiap malam dalam 3 hari itu. Mungkin ya banyak yang nggak tidur selama 3 hari itu dari mereka ya. Dan yang lebih good lagi adalah support dari Bapak Giri Prasto. Nampaknya Bapak Giri Prasto juga ikut turun dalam memberikan bantuan dana senilai 35 juta. Ya, ini sih oke banget untuk mensupport mereka, mensupport para pemuda ini agar tidak putus asa karena tragedi kebakarannya itu. Ya, ini menarik sekali. Di tahun ini banyak terjadi sesuatu yang tidak terduga ya. Semoga tahun depan nyepinya atau pengerupukannya utamanya di hal ogoh-ogohnya ini lebih menarik lagi. Oke, selanjutnya ada ogoh-ogoh Ki Ainir Nur dan Bute Ngawesari. Nah, Ki Ainir Nur dan Bute Ngawesari ini adalah karya dari arsitek ogoh-ogoh yang namanya sudah melanglang buana di Bali. Ya, ini Blimar Mar dari Banjargemah dan Beli Kedok dari Banjartain Siat. Nah, keduanya ini adalah arsitek yang karyanya ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam penciptaan ogoh-ogoh. Beli Marmar selalu tampil setiap tahunnya dengan karya sangat filosofis sekali dan imajinatif. Sedangkan di Kedok setiap tahunnya itu selalu mengupgrade kecanggihan mesinnya untuk pendekatan ogoh-ogoh robotiknya. Nah, tahun ini tampaknya mereka berdua sedikit mengalami nasib yang berbeda, terutama dari sisi Beli Kedoknya ya. Proses pembuatan ogoh-ogoh Bute Ngawesari banyak sekali menemui halangan atau hambatan di proses pengerjaannya. Padahal menurut mereka, Beli Kedok dan SCT Yohana Sakabuana sudah spare waktu yang relatif lebih panjang dari pengerjaan ogoh-ogoh tahun-tahun sebelumnya, yakni 3 bulan. Namun karena Beli Kedok mengupgrade mesin atau teknologi yang baru, jadinya ya ada eksperimen baru ya menurut saya.
Itu untuk hitung-hitungan pergerakannya aja secara mesin tuh yang rumit saya nggak bisa menjelaskannya itu aja katanya sebulan. Terus habis itu menentukan spek mesinnya yang sesuai dengan apa yang diinginkan, dan membelinya itu susah nyarinya. Di Bali nggak ada, di Indonesia nggak ada. Akhirnya mereka mendapatkannya itu di Cina katanya. Nah, setelah deal, nah belanjanya itu pun sulit karena nggak bisa, karena perorangan ke PT, harus meminjam bendera PT dari temannya. Nah, belanja. Setelah itu lagi ada kendala, bahwasanya ada miskomunikasi sampai mereka Beli Kedok dan tim itu menyuruh ada tim untuk COD di Bandara Cina untuk mengambil mesinnya, agar ya waktunya itu bisa kesusul karena ada miskomunikasi ya. Maklum saja jadinya, karena banyak halangan itu, aspek artistiknya itu jadi nggak kekejar gitu, karena ya halangan itu tadi. Jadi ini bagi kalian yang komen seenak jidat di kolom komentar, itu ada yang bilang, "Le ogoh-ogoh bulenan, ogoh-ogoh bulenan." Terus ada yang bilang, "Ane kene-kene kan orang ngeluung." Nah, kalian sih ini jari-jari yang sangat, wah, mengerikan nih di sosial media netizen nih. Tapi dengan kerja keras STT Yohanes Sakebuano, Tainsiat dan Bikuduk, mereka bekerja terus hamin jam masih membuat ogoh-ogoh, sampai pada akhirnya mereka berhasil mengarak ogoh-ogoh Buto Ngawesari ini di Caturmuko Denpasar jam 4 pagi, men. Itu 2 jamnya aja lagi udah nyepi itu. Ya meskipun dengan keterbatasannya, dan mungkin banyak orang mengatakan itu juga ada terkendala di mesin juga, ya tidak apa-apa, itu tetap semangat STT Yohanes Sakebuana dan Beli Kedok. Ya tahun depan kita tunggu dan mari kita walesang Beli Kedok. Oke semua, sempeton samayan, sinamian, kirang langkung untuk ogoh-ogoh kali ini banyak sekali trouble-nya. Kami dari STT Banjar Tainsiat, Pemuda Tainsiat, mengucapkan banyak-banyak minta mohon maaf untuk karya kami di tahun ini yang kurang maksimal. Kami akan ulang lagi di kesempatan tahun depan. Mantap. Nah, sementara itu Beli Marmar dengan Ki Ai Nirnurnya itu tampil memukau di Caturmuko Denpasar. Ogoh-ogoh dengan kepala robot itu sangat menarik sekali ya menurut saya, terutama dari filosofinya. Bagaimana Beli Marmar itu merespon keadaan zaman sekarang, di mana teknologi itu ya bagi pisau bermata dua. Kalau luung benenggo, luung dadine, amun jelek dadine. Namun saya sendiri sangat tercuri sekali pandangan atau perhatian saya ke nama Ki Ai Nirnur itu. Lama saya berpikir, ini Ki Ai Nirnur ini apa ya gitu. Terus saya coba cari-cari, oh ternyata AI itu ternyata yang dimaksudnya adalah AI, Artificial Intelligence. Terus Nir itu tanpa, Nur itu cahaya. Oh, terus di depannya itu ada Ki, jadi untuk membacanya itu Kiai, kok enak lah Kiai Nirnur. Kayak menjadi sepenggal itu kata untuk menggambarkan seseorang itu loh, Kiai. Saya kira Kiai itu ternyata Kiai. Itu diksinya sangat menarik sekali ya, Ki Ai Nirnur. Nah, tidak hanya seperti itu, Ki Ai Nirnur ini memiliki filosofi yang sangat dalam sekali, di mana Beli Marmar merespon keadaan dunia yang sekarang ini, di mana teknologi sudah berkembang pesat sekali, di mana teknologi bisa menolong kita tentunya, tapi jika digunakan dengan tanpa cahaya kebijaksanaan, tentu suatu saat teknologi itu akan membunuh manusia itu sendiri. Ya, Ki Ai Nirnur ini adalah kita, terawangan kita di masa depan, bukan sebuah makhluk atau tokoh-tokoh mitologi dalam sastra-sastra.